Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Si Cantik Code. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara memproses permohonan izin yang masuk melalui akun admin DPM-PTSP. Baik, langsung saja silahkan buka website Si Cantik Code. Setelah itu silahkan login menggunakan akun admin dari DPM-PTSP. Selanjutnya, masuk ke menu transaksi, masuk ke menu registrasi pemohon. Oke, saya ulangi kembali, masuk ke menu transaksi, pilih menu registrasi pemohon. Jadi semua registrasi pemohon yang masuk di daerah Bapak Ibu atau di dinas Kabupaten Provinsi Kota Bapak Ibu akan masuk ke menu registrasi ini. Jadi ini adalah data dari pemohon yang melakukan registrasi. Jadi harus di-approve atau harus disetujui oleh akun admin dari daerah Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini ada beberapa data, yaitu ada nama dari si pemohonnya, ada tipe identitas, ini yang digunakan oleh pemohon pada saat mendaftar. Selanjutnya adalah nomor identitas si pemohon. Jadi di sini kita bisa cari data dari pemohon yang ingin kita setujui. Jadi bisa menggunakan fungsi cari data pemohon berdasarkan nomor identitas dan nama. Oke, di sini coba kita cari. Oke, kalau sudah seperti ini, di sini ada beberapa tombol pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama adalah view. Ini bisa klik tombol mata. Nah, jadi di sini kita bisa klik atau bisa melihat data dari si pemohon tersebut. Jadi datanya bisa kita lihat dimulai dari nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Kalau sudah, selanjutnya kita tinggal klik setujui atau kita ACC atau kita approve dengan cara klik tombol checklist yang ada di sini. Nah, setelah itu akan muncul pop-up seperti ini, approve registrasi pemohon ini, data akan masuk ke dalam daftar pemohon. Maksudnya adalah, jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih iya, maka data pemohon ini akan langsung masuk ke dalam daftar pemohon. Oke, kita pilih iya saja untuk menyetujui registrasi tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pilih iya, maka data pemohon yang tadi otomatis akan hilang dari menu registrasi ini. Selanjutnya, dia akan masuk ke dalam menu daftar pemohon. Sini kita bisa cek, dimasuk ke menu transaksi. Setelah itu, pilih daftar pemohon. Oke, kita cari tadi. Oke, nah ini ya data yang tadi sudah kita approve, sudah masuk ke dalam daftar pemohon atau profil pemohon. Baik, seperti itu cara menyetujui atau cara mengapprove data dari registrasi pemohon. Jadi nanti setelah Bapak Ibu setujui atau setelah Bapak Ibu approve, baru setelah itu pemohon akan mendapatkan username dan password untuk masuk ke dalam Si Cantik Cloud. Selanjutnya kita akan memproses permohonan izin yang masuk di daerah tersebut. Caranya adalah silahkan masuk ke menu transaksi, setelah itu masuk ke menu proses permohonan. Saya ulangi kembali, silahkan masuk ke menu transaksi, setelah itu masuk ke menu proses permohonan. Pada menu proses permohonan ini, kita akan disuguhkan data terkait dengan permohonan izin yang masuk yang harus kita proses. Jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa data yang masuk yang harus kita proses, dan di sini juga tertera prosesnya sudah sampai mana. Setelah itu juga tertera nomor permohonan, tanggal permohonan yang masuk, jenis izinnya, setelah itu nama si pemohon. Baik, langsung saja kita proses. Di sini contohnya saya akan memproses terkait dengan izin yang nomor 2, di mana nomor permohonannya adalah 503 garis miring pendaftaran garis miring 044 garis miring X1 garis miring 2020 dengan nama pemohon adalah Suryani dan jenis izinnya adalah izin praktik bidan. Baik, di sini proses yang terjadi atau proses yang terakhir adalah menerima dan memeriksa berkas. Selanjutnya kita akan memproses dengan cara klik menu ini.
kita klik menunya. Nah, kalau di sini kalau untuk tombol mata, ini fungsinya untuk melihat data pemohonnya ya, untuk memview. Nah, ini kita bisa lihat atau bisa memview data terkait dengan permohonan izinnya. Seperti ini. Oke, kita balik kembali ke menu proses permohonan. Baik, kita proses permohonan tersebut dengan cara klik tombol menu seperti ini. Setelah itu akan masuk atau akan muncul terkait dengan proses yang harus kita jalankan. Di sini bisa dilihat proses yang aktif adalah proses nomor 2, yaitu menerima dan memeriksa berkas, sampai dengan proses terakhir yaitu tanda tangan sertifikat. Baik, di sini kita langsung saja kita klik proses yang nomor 2, yaitu menerima dan memeriksa berkas. Nah, setelah itu ini proses yang kedua, yaitu proses menerima dan memeriksa berkas. Nah, di proses ini kita bisa mengganti data terkait dengan data pemohon apabila ada terjadi kesalahan input atau kesalahan penulisan. Setelah itu juga kita bisa mengupload atau bisa mendownload dan bisa melihat dokumen persyaratan dari si pemohon tersebut. Di sini, nah, terus juga akan ada tombol notif. Ini tombol notif ini fungsinya untuk mengirimkan notifikasi ke pemohon apabila berkas persyaratan tersebut ada yang kurang atau ada salah upload. Baik, kalau memang dirasa semua persyaratan dan semua data sudah benar, kita langsung saja klik tombol proses berikutnya. Nah, perbedaan antara tombol perbarui dan tombol proses berikutnya adalah kalau kita klik tombol perbarui, datanya hanya akan tersimpan tetapi belum lanjut ke proses berikutnya. Kalau kita klik proses berikutnya, datanya tersimpan dan akan lanjut ke proses berikutnya. Seperti itu. Jadi kalau memang dirasa datanya sudah benar terkait dengan data pemohon, data izin dan persyaratannya, kita langsung saja klik tombol proses berikutnya. Nah, di sini akan muncul pop-up permohonan izin berhasil disimpan. Nah, kalau sudah muncul notifikasi seperti itu, kita masuk lagi ke menu transaksi, ke menu proses permohonan. Oke, di sini kita lihat lagi ya di permohonan nomor 2, kita lihat sekarang prosesnya sudah sampai ke proses tanda terima berkas. Oke, kita klik lagi tombol menu pada permohonan tersebut. Nah, sekarang prosesnya sudah masuk ke proses yang ketiga, yaitu tanda terima berkas. Nah, di sini pun kita bisa melihat ya, tadi proses yang nomor 2, ini dilakukan dengan user siapa, user pengguna siapa. Karena saya loginnya sebagai akun demo, ini yang muncul adalah usernya demo. Ini tanggal prosesnya, tanggal sekarang 17 November 2020, dan jam atau waktu kapan proses tersebut dilaksanakan. Jadi di sini sudah dimunculkan keterangan kapan, siapa, dan tanggal berapa proses tersebut dilaksanakan. Oke, langsung kita masuk ke proses yang ketiga atau proses selanjutnya, yaitu tanda terima berkas. Kita klik prosesnya. Nah, ini tanda terima berkas ini bisa kita berikan ke pemohon sebagai tanda bukti bahwa pemohon telah mengajukan permohonan izinnya. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, ini datanya bisa kita sesuaikan sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan kebutuhan data yang ingin kita tampilkan. Baik, setelah kita proses, setelah itu kita lihat lagi menu prosesnya sudah sampai di mana. Kita klik, sekarang masuk ke menu yang keempat atau ke proses yang keempat, yaitu entry data. Kita klik entry data. Nah, di sini pada saat proses entry data, ternyata ada data terkait dengan data pemohon, ada nomor permohonan dan nama pemohon. Setelah itu kita coba lihat di tab data teknis. Nah, ini ada beberapa data teknis yang harus kita input, mulai dari tempat tanggal lahir, nama sarana praktik, nomor STRB, dan tempat praktik serta masa berlaku. Oke, kita input dulu datanya terkait dengan data teknis izinnya. Sekarang kita isi nomor STRB-nya. Oke, setelah itu tempat praktiknya kita isi datanya.
Nah, biasanya data yang muncul pada proses entry data ini, nanti datanya akan tampil di cetak izinnya. Jadi biasanya data yang ini, data yang diinput di sini akan muncul pada saat dicetak izinnya atau hasil akhir dari cetak izin. Oke, setelah itu kita pilih masa berlakunya. Nah, ini biasanya masa berlaku dari STRB-nya. Nah, jadi di sini kita menentukan masa berlaku dari izin tersebut karena sesuai dengan STR. Di sini juga kita bisa mengupload foto pemohon. Di sini coba kita upload fotonya. Oke, baik, sudah berhasil ya. Jadi untuk upload foto pun ini bisa. Nah, kalau dirasa semua data sudah benar di data teknis, kita bisa klik proses berikutnya. Oke, di sini kita klik proses berikutnya. Nah, setelah itu otomatis akan lanjut ke proses yang berikutnya, karena proses berikutnya masih tetap dengan data inputan, yaitu proses rekomendasi. Di sini di proses rekomendasi pun, form yang muncul pertama ada data terkait dengan pemohon, yang kedua ada data terkait dengan rekomendasi. Baik, di sini kita isi rekomendasinya, kita pilih rekomendasi, keterangannya kita tulis baik, ini kita tulis isi keterangannya. Nah, biasanya proses rekomendasi ini diberikan oleh dinas teknisnya atau OPD teknis yang terkait. Jadi nanti tinggal diberikan akses ke dinas teknis atau OPD teknisnya untuk mengakses proses dari rekomendasi tersebut. Di sini bisa kita upload dokumen, ada fungsi untuk upload dokumen. Nah, ini kalaupun memang ada data upload dokumen yang diperlukan bisa kita upload, tapi kalaupun memang tidak ada, bisa kita lewatkan saja. Oke, kalau datanya sudah benar, sudah dilengkapi semua, kita lanjut ke proses berikutnya. Kita klik proses berikutnya. Nah, akan ada muncul notifikasi form berhasil disimpan. Nah, kalau proses berikutnya tidak muncul ke proses selanjutnya, itu berarti bahwa proses berikutnya adalah untuk dokumen cetak. Jadi kita bisa langsung lagi masuk ke menu transaksi. Setelah itu proses permohonan kembali. Nah, kita lihat sekarang prosesnya sudah masuk ke proses cetak rekomendasi. Kita proses cetak rekomendasinya, kita klik menu proses, kita klik cetak rekomendasi. Hasil cetak rekomendasi pun sesuai dengan kebutuhan dari daerahnya. Jadi mau hasilnya bagaimana disesuaikan dengan format dari rekomendasi daerah tersebut. Oke, itu hasil cetaknya. Kita lanjut ke proses berikutnya. Kita lihat kembali proses berikutnya, yaitu proses penetapan izin. Oke, nah di sini proses penetapan izin, di sini juga sudah ada data terkait dengan data pemohon. Selanjutnya ada data terkait dengan penetapan izinnya. Nah, biasanya proses penetapan izin ini dilakukan oleh kepala dinas atau kabid biasanya, di mana di proses ini adalah final dari permohonan izin. Kenapa saya bilang final? Karena di proses ini akan ditentukan apakah izinnya ditetapkan atau ditolak. Kalau izinnya ditetapkan, dia akan masuk ke proses cetak izin. Kalau ditolak, dia akan masuk ke proses penolakan izin. Oke, di proses ini saya pilihnya contohnya ditetapkan. Jadi di sini untuk proses izinnya saya pilih ditetapkan atau diizinkan. Kalau sudah diisi datanya, kita bisa klik proses berikutnya. Nah, di sini akan muncul notifikasi juga bahwa form berhasil disimpan. Kita masuk lagi ke menu transaksi, ke proses permohonan. Oke, sekarang prosesnya adalah proses cetak izin. Kita langsung saja proses dengan cara klik tombol menu proses. Oke, sekarang proses berikutnya adalah cetak izin. Kita klik proses cetak izin. Nah, biasanya proses cetak izin ini nanti digunakan apabila menggunakan tanda tangan basah. Jadi, izinnya dicetak, baru kepala dinas nanti menandatangani izinnya secara basah, dokumen basah. Kita lihat setelah proses cetak izin, proses selanjutnya adalah tanda tangan sertifikat. Kita klik menu proses tanda tangan sertifikat.
Oke, setelah itu, nah di sini proses untuk tanda tangan sertifikat ya. Jadi kalau kepala dinasnya sudah memiliki tanda tangan elektronik atau P12, file P12 atau sign report, nah ini bisa menggunakan fungsi tanda tangan elektronik. Jadi nanti hasil cetak izinnya itu ditandatangani secara elektronik. Caranya bagaimana? Pada proses tanda tangan elektronik ini atau pada proses sign report ini, klik menu browse di sini pada file sertifikat. Jadi silakan pilih file sertifikat atau file P12-nya pada dokumen atau pada file tanda tangan digitalnya atau elektronik. Oke, di sini kita pilih file P12-nya. Oke, setelah kita pilih file P12-nya, ini keterangannya ada titik P12 ya. Jadi kalau kepala dinasnya sudah memiliki, bisa menggunakan fungsi dari tanda tangan elektronik. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Oke, nah kalau passwordnya sudah benar dan file P12-nya sudah kita upload dengan benar, selanjutnya kita klik tombol sign PDF. Oke, di sini kita cek lagi passwordnya. Oke, kita klik tombol sign PDF. Nah, nanti akan muncul notifikasi proses sign berhasil. Nah, kalau proses sign-nya sudah berhasil kita tanda tangani, akan muncul dua pilihan, yaitu bisa memview dokumen tersebut. Ini kita bisa klik view. Jadi, sebelum kita download, kita lihat dulu data dokumen izinnya. Di sini kita bisa memview datanya. Setelah itu kita bisa download file hasil dari tanda tangan elektroniknya. Kalau sudah ditandatangani secara elektronik, kita tinggal klik proses berikutnya untuk mengakhiri atau untuk lanjut ke proses berikutnya. Nah, kita masuk lagi ke menu transaksi, ke menu proses permohonan. Oke, di sini kita bisa lihat proses terakhir adalah tanda tangan sertifikat. Kita lihat kembali prosesnya. Nah, ternyata prosesnya sudah selesai sampai dengan proses ke-9 atau proses tanda tangan sertifikat. Baik, tadi sudah selesai ya prosesnya. Cukup sekian untuk tutorial dari menjalankan proses permohonan. Jadi banyaknya proses yang ada di sini tergantung sesuai dengan SOP dari izin di daerah Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya, banyaknya prosesnya apa saja dan data yang dibutuhkan apa saja. Baik, cukup sekian tutorial untuk proses permohonan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.